Aku di sini. Perlahan, Putri Bramasta sepertinya memahami apa yang dilakukan Randy. Dia bersandar dengan tenang di pelukannya dan mendengarkan dia memanggilnya berulang kali dengan suara yang menyenangkan. Suaranya dalam dan menggoda. Ketika dia memanggil namanya, itu membuatnya merasa seolah ingin membekaskan namanya jauh di dalam hatinya. Dia ingin mengingatnya secara mendalam. Putri Bramasta juga memiliki sentimen yang sama. Randy mengubah cara biasanya melakukan sesuatu secara diam-diam dan mengirimkan undangan lebih awal untuk mengundang para elit dari semua lapisan masyarakat untuk menghadiri pernikahannya. Karena dia ingin menggunakan upacara pernikahan ini untuk mengumumkan kepada dunia bahwa dia telah menikah. Istrinya adalah Putri Bramasta, satu-satunya. Mereka juga memiliki seorang anak yang akan berusia 5 tahun. Namanya Keisa Putri Sanjaya, dan dia juga putri kepala global Sandiga Group. Tamu yang diundang Randy berasal dari kalangan ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. Mereka adalah tokoh-tokoh besar di dunia bisnis, industri militer, dan kalangan politik. Tentu saja banyak orang yang bangga bisa menghadiri pernikahan Randy. Orang-orang yang ada dalam daftar undangannya adalah orang-orang berpengaruh yang diakui Sandiga Group. Para peserta memiliki hubungan yang adil dengan Sandiga Group. Sehari sebelum upacara pernikahan, seluruh tamu yang telah menerima undangan tiba di tempat tersebut, dan orang tua Randy segera menyambut para tamu. Randy tidak memberitahu Putri Bramasta tentang pernikahan itu. Saat ini semua tamu sudah datang. Namun Randy masih menemani Putri Bramasta yang tidak mengerti. Mereka berjalan-jalan di tepi laut. Bu, siapa yang akan menikah besok? Ibu dan ayah? Atau harusnya orang lain? Priscilia bertanya secara retoris dan marah. Untuk menyambut para tamu, Priscilia telah berdiri di pintu masuk hotel selama 2 jam dan kakinya menjadi kaku. Hal itu tidak menjadi masalah besar. Karena kedua mempelai dalam pernikahan tersebut adalah kakak dan adik iparnya. Dia perlu membantu mereka. Namun, pasangan itu sedang berjalan-jalan di tepi laut ketika semua orang sedang sibuk. Mereka menunjukkan kemesraan mereka di depan umum. Sebagai seorang lajang yang baru saja putus, Priscilia merasa cukup kasihan. Bagaimana adil bagi wanita lajang seperti dia untuk menyaksikan kemesraan mereka dan membantu mereka menyambut para tamu yang datang ke pernikahan mereka? Setiap tamu yang datang ke pesta pernikahan tersebut memberikan ucapan selamat. Dia menanggung segalanya selama 2 jam, dan dia merasa telah mencapai batas kesabarannya. Saat dia memikirkan tentang bagaimana sepasang sejoli menikmati waktu manis mereka bersama, namun dia masih harus menemani ayah dan ibunya untuk melayani para tamu di hotel. Dia merasakan ketidakadilan yang mendalam. Semakin dia memikirkannya, Priscilia semakin marah. Mama Randy menjawab sambil tersenyum, "Nanti kalau kamu sudah menikah, mintalah kakak dan adik iparmu untuk menjamu tamu untukmu, dan kamu akan menjadi pengantin yang cantik." Priscilia mendengus dan berkata, "Aku tidak ingin menikah." Mama Randy menjawab dengan sabar, "Kamu tidak mau menikah dengan Agam?" "Kami sudah putus," kata Priscilia dengan marah. Ketika dia melihat mata Mama Randy menunjukkan tanda-tanda tidak percaya, dia menambahkan, "Apa ibu tidak percaya padaku? Aku yang mencampakkannya. Ngomong-ngomong, akulah yang tidak menginginkannya lagi, bukan sebaliknya." "Priscilia, ada apa dengan kalian berdua?" Beberapa hari yang lalu, Priscilia bergegas kembali ke Jakarta dari Amerika Serikat. Mama Randy mengira dia hanya main-main. Ketika dia kembali ke Agam, mereka berdua secara alami akan baik-baik saja. Kali ini, saat melihat Priscilia menghadiri pesta pernikahan sendirian, dia tidak terlalu memikirkan hubungan mereka. Karena identitas khusus Agam, tidak mengherankan jika dia tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut. "Bu, jangan menyebut dia di hadapanku lagi. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Kita menjadi orang asing sekarang."
Priscilia mengertakkan gigi. Segala kelemahan Agam, seperti kesombongan, sifat kasar, dan kekejamannya, dapat diterima olehnya tanpa syarat. Namun, dia tidak tahan jika Agam berpotensi memiliki hubungan lain dengan wanita lain. Saat dia mengingat hari dia kembali ke Jakarta, hati Priscilia masih terasa sakit seolah-olah seseorang menusuknya dengan pisau. Dia selalu berpikir jika Agam berani mengkhianatinya, dia pasti akan menghancurkan Agam dan membunuh wanita lain. Namun, ketika dia melihat pemandangan itu hari itu, dia ternyata sangat tenang. Dia tidak percaya betapa tenangnya dia. Dia tidak melakukan apapun dan memilih melarikan diri. Dia berpura-pura tidak melihat apapun, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu, dia masih bisa bersama Agam seperti biasa. Namun, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia pikir bahwa dia bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika Agam muncul di hadapannya, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dilihatnya hari itu dan merasa jijik. "Kamu kembali." Saat itu, Agam berbicara dengan santai sambil mengulurkan tangan untuk memeluknya. Saat tangannya terulur, tanpa sadar Priscilia melangkah mundur untuk menghindari sentuhannya. "Kenapa kamu menghindariku?" Agam gagal menahan Priscilia. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang dan mengulurkan tangan untuk meraihnya lagi. "Agam, aku tidak menyukaimu lagi. Ayo kita putus." Sebelum tangannya menyentuhnya, dia angkat bicara. Dengan percaya diri, "Priscilia, cukup membuatmu marah sekali saja." Wajah Agam menjadi gelap, jarang terlihat sikap seriusnya. Di masa lalu, dimanapun dia berada, orang akan selalu menganggap dia egois dan kejam. "Siapa yang marah di sini?" Priscilia mencibir dan berkata, "Agam, apa menurutmu kamu satu-satunya pria di dunia ini? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa hidup setelah kamu pergi?" "Priscilia, tarik kembali apa yang kamu katakan tadi. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Agam sedikit menyipitkan matanya dan terlihat sangat galak. "Apa yang terjadi sudah terjadi. Bisakah kamu berpura-pura hal itu tidak terjadi?" Priscilia menatapnya dan terkekeh. Jika dia tidak terbang pulang selama lebih dari 10 jam dan tidak melihatnya bersama wanita lain, dia tidak akan tahu bahwa dia telah melakukan hal-hal menjijikkan di belakangnya. Dia bahkan mungkin terus bersamanya dengan polos. Tapi dia sudah mengetahuinya, dan hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merasa sangat jijik. Bagaimana dia bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa? "Apa yang salah denganmu?" Agam berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangan padanya lagi, siap untuk menggendongnya. "Jangan sentuh aku," teriak Priscilia. "Menjijikkan, sampah." Banyak kata terlintas di benak Priscilia, tapi dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, jadi dia meninggikan suaranya. "Priscilia, coba lagi." Agam menatap ke arah Priscilia dan berusaha menahan amarahnya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelajah. "Aku tidak akan menyukaimu lagi. Kita sudah selesai di sini. Jika kita bertemu satu sama lain, berpura-pura tidak mengenal satu sama lain," kata Priscilia. Priscilia tidak tahu bahwa dia bisa dengan tenang putus dengannya, dan dia bahkan bisa tersenyum cerah. Meskipun dia tersenyum cerah, tidak ada orang lain yang mengerti betapa sakitnya hatinya seseorang ingin merobek hatinya. "Benarkah itu kata-katamu di sini?" Setelah mengatakan ini, Agam berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak menanyakan alasannya. Priscilia melihat sosoknya yang tinggi saat dia berjalan semakin jauh. Dia mengepalkan tangannya dengan sangat erat. Telapak tangannya berdarah, tapi dia tidak merasakan sakit. "Priscilia, Priscilia." Mama Randy tidak menarik perhatian Priscilia setelah memanggil beberapa kali. Dia meraihnya dan berkata, "Jika kamu lelah, kamu bisa istirahat sebentar. Ayahmu dan aku akan mengatur ini."
Oh baiklah, dia tidak akan banyak membantu jika dia tetap di sini dalam kondisinya saat ini. Akan lebih baik baginya untuk menenangkan diri. Hotel ini diatur untuk menampung tamu. Priscilia dan Mama Randy tidak tinggal di sini. Butuh waktu lebih dari 10 menit bagi mereka untuk berjalan kaki ke hotel tempat mereka tinggal. Jika mereka naik taksi, mereka bisa sampai dalam waktu sekitar 5 menit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.